Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat spesial ya 3 TV 55 inch terhits di tahun 2022. Jadi seperti biasa di sini kita akan membuat video rekomendasi mengenai 3 TV terhits di tahun 2022 ini berukuran 55 inch. Dan untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Langsung saja ke rekomendasi yang pertama. Oke teman-teman, untuk rekomendasi TV terhits yang pertama di sini ada LED TV 55 inch dari Sony dengan tipe 55X80K teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah TV keluaran terbaru dari Sony yang dilengkapi dengan fitur Google, dan di sini kita akan jelaskan sedikit juga apa saja fitur-fitur unggulan dari TV ini ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat di atas saya jelaskan untuk toppernya ya dengan tipe 55X80K. Nah, itu dia, kita bisa lihat serinya dengan berukuran 55 inch. Dan di sini juga tertulis untuk prosesor sendiri dia sudah menggunakan X1 prosesor 4K HDR ya. Kita bisa lihat di sini juga di sampingnya kita lihat True Luminous Color Pro dan Motion Flow XR, dan masih banyak lagi ya fitur-fiturnya, mulai dari X-Balance Speaker, Dolby Atmos, dan OS-nya pun sudah menggunakan Google TV. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, itu dia. Kita bisa lihat. Dan dari segi tampilan TV ini sudah menggunakan frameless ya, jadi tidak ada frame lagi di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan TV-nya. Kita bisa lihat dia sudah menggunakan full frame, jadi sangat rapi ya layarnya dan penuh, kita bisa lihat. Oke, tapi masih terdapat garis hitam di sisi tepi TV-nya, tapi tidak menonjol sih keluar. Jadi lumayan bagus sih untuk desain tampilan. Itu dia. Sekarang untuk panelnya sendiri dia sudah menggunakan IPS panel ya. Kita bisa lihat panelnya dilengkapi dengan resolusi 4K. Nah, dan sekarang kita lanjut ke tampilan kakinya sendiri. Kita bisa lihat warna kakinya dia berwarna hitam ya, dengan bukan metal sih, ini kayak lebih ke karet ya. Kita bisa lihat untuk di bagian bawahnya karet keras ya. Kita bisa lihat. Itu dia tampilannya. Nah, itu untuk kakinya. Kita bisa lihat tampilannya. Dan di bagian bawah TV-nya terdapat speaker dan tombol manual ya. Baik itu tombol manual, ada hands free juga. Jadi plusnya di seri ini kalian bisa menggunakan hands free atau perintah suara tanpa menggunakan remote ya. Jadi ada knob di bagian bawah TV-nya itu yang bisa kalian lihat nanti ketika kalian membeli TV ini ya. Dan untuk portnya, nah ini dia tampilan belakang TV-nya, kita bisa lihat. Kita lihat motif-motifnya seperti itu ya, dilengkapi dengan 4 mounting bracket dan lapisan plastik penutup mesin di belakang TV-nya. Dan terdapat ventilasi full di sini agar TV tidak gampang overheat ya. Kita bisa lihat di sini. Tampilannya kurang lebih seperti ini untuk bagian belakang TV-nya ya. Dan di sini juga terdapat ventilasi untuk penutup mesinnya, dan di bawah juga dia ada speakernya ya, speaker TV-nya. Kita bisa lihat nanti. Dan untuk gininya apa namanya itu ya, mounting bracketnya itu kita bisa lihat ada 4 lubang di bagian belakang TV-nya. Kita bisa lihat 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu dia tampilan belakang TV-nya. Dan untuk portnya sendiri, nah itu dia, kita bisa lihat lumayan banyak ya. Jadi bagian atas tuh dia terdapat 2 slot untuk USB. Jadi ada USB standar dan ada USB 2.1, 3.1 ya, kita bisa lihat di sana. 900 mAh transfer datanya untuk yang 3.1, jadi lebih cepat ya untuk proses data. Dan di bagian bawahnya ada digital audio optik, kita bisa lihat. Di sini juga ada audio out menggunakan headset ya atau earphone. Nah, di bagian bawah lagi ada video in atau ARC, kita bisa lihat. Nah, itu yang kuning tuh. Dan yang spesial di sini dia terdapat 4 slot untuk HDMI. Kita bisa lihat di sini dia ada HDMI in standar ada 2, EARC dan DVI ya. Jadi EARC itu fungsinya untuk output dan input. Oke. Nah, itu kita bisa lihat.
Oke, di bawahnya juga ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Itu dia slotnya. Bisa lihat, ini juga ada remote dan audio HDMI 4 ya. Kita bisa lihat di sini juga ada. Dan terdapat juga satu slot untuk antena, baik itu jaringan itu TV digital maupun analog. Itu untuk bagian belakang TV-nya. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur TV-nya. Nah, kurang lebih untuk tampilan menu Google TV-nya seperti ini ya. Kita bisa lihat tampilannya hampir sama sih dengan Android, tapi menurut saya sih lebih gampang sih penggunaannya fiturnya menggunakan Google TV. Sini kita bisa lihat setelannya. Di sini untuk settingan dia terdapat untuk saluran input, tampilan suara, jaringan internet, akun login, privasi, aplikasi, sistem, remote dan aksesori. Nah, itu dia untuk Bluetooth ya, settingan Bluetooth. Oke, itu dia untuk settingan. Sekarang kita cek untuk, nah ini dia aplikasinya. Dia ada Netflix, ada Prime Video, YouTube, dan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di awal ya. Jadi ini tampilan TV-nya belum di login akun Google nih ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Sip, langsung saja kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir di sini kita cek untuk harganya ya. Jadi dengan harga KD 55X 80K di harga 11.495.000. Jadi ini merupakan spesial promo ya dari TV seri Sony KD 55X 80K ini di harga 11.495.000. Oke, jadi itu saja untuk rekomendasi yang pertama. Kita lanjut untuk rekomendasi TV terhits yang kedua. Oke, untuk rekomendasi TV terhits yang kedua di sini ada LED TV 55 inch dari Samsung, teman-teman ya. Jadi ini merupakan seri QLED dari Samsung berukuran 55 inch. Dan di sini kita bisa lihat untuk tampilan gambar, layar serta tampilannya nanti kita akan jelaskan juga ya. Apa saja fitur-fitur menarik dari TV ini dan terakhir kita akan spill untuk harganya. Sip, kita lanjut. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat untuk kualitas gambarnya sendiri dia sudah menggunakan resolusi 4K yang dilengkapi dengan tampilan layarnya sudah masih menggunakan stop panel VA ya. Dan untuk di pinggirnya dia sudah menggunakan frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi atas TV-nya, samping kiri dan samping kanannya. Nah, itu kalian bisa lihat tampilannya. Dan di bagian bawah dia ada standnya ya, kita bisa lihat tataan kakinya dia hanya menggunakan satu. Dan sekedar info ini merupakan seri QLED. Nah, itu dia tampilannya dari belakang. Kita bisa lihat untuk standnya ya, tampilan tataannya atau kakinya dia hanya menggunakan satu penunjang. Lumayan bagus sih dia, kayak tampilan monitor ya. Kita bisa lihat di bagian sini juga dia ada untuk gininya ya. Nah, itu dia tampilannya. Nah, itu dia ada label Samsungnya juga. Dan ada tombol manual ya di sampingnya itu untuk on off TV-nya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk gininya ya, untuk tampilan layarnya. Oke, kita lanjut untuk tampilan belakangnya. Jadi dia masih menggunakan full plastik ya untuk bahannya, dilengkapi dengan kabel power yang masih plug and play ya. Kita bisa lihat untuk kabel powernya. Jadi bisa kalian lepas dan bisa kalian pasang ya. Jadi karena dia tidak permanen. Dan itu dia untuk tampilan mounting bracketnya, kurang lebih seperti itu tampilannya. Untuk mounting bracket, kita bisa lihat tampilannya. Bahannya juga masih menggunakan plastik ya untuk bodi penutup belakangnya. Nah, dan untuk mounting bracketnya kurang lebih tampilan ini untuk portnya ya. Kita bisa lihat di sini. Dia terdapat dua slot untuk USB di bagian atasnya dan bagian bawahnya kita bisa lihat ada satu slot untuk koneksi LAN atau internet menggunakan kabel. Di sini juga ada untuk HDMI-nya 2 plus di sebelah sananya juga ada gini ya. Nah, itu ARC. Dan itu untuk antena serta terdapat dua slot lagi untuk satu slot untuk HDMI dan kabel audio optik. Nah, itu dia tuh tampilan belakangnya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk penjelasan fitur ya, atau tampilan menu. Nah, jadi kurang lebih ini dia tampilan menu dari Smart TV Samsung ya dengan seri QLED 60B ini. Jadi kurang lebih tampilan menu seperti ini. Ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall seperti Netflix, Prime Video, Apple TV, dan YouTube ya. Setelah itu dia film-film yang direkomendasikan oleh Netflix kita bisa lihat di sini. Nah,
Itu dia langsung muncul ya di bagian menunya, kita bisa lihat. Nah, itu dia, sekarang kita cek untuk settingannya dan settingan medianya ya, kita bisa lihat. Oke, itu dia untuk tampilan menunya. Kita bisa lihat sendiri untuk settingan, kalian bisa lihat di bawahnya dia udah muncul semua untuk tampilan settingannya, jadi dia tidak menutup layar ya, full. Kita bisa lihat di bagian bawah settingan. Oke, itu untuk fiturnya. Sekarang kita lanjut untuk di terakhir untuk harganya ya. Oke, dan terakhir kita akan spill untuk harga TV Samsung berukuran 55 inch ini dengan seri Q55Q60B ini ya. Kita bisa lihat di sini tampil layarnya seperti itu. Nah, spill sedikit sih untuk tampilan layar juga. Kualitas sudah 4K, warnanya juga lumayan bagus ya. Kita bisa lihat. Oke. Dan untuk harganya sendiri dia spesial promo ya dengan tipe 55Q60BA di harga 14.449.000. Di spesial promo untuk bulan ini ada promo cicilan 0% juga ya dari toko kami. Oke, jadi itu saja sih untuk rekomendasi TV terhits yang kedua. Sekarang kita langsung saja masuk ke TV terhits yang ketiga ya, yang seri paling murah menurut saya ya. Oke, sip, kita lanjut. Oke, jadi kita lanjut untuk seri TV terhits yang terakhir ya, atau yang ketiga. Jadi di sini dia ada TV dari Koka dengan tipe 55 CUC 7500. Jadi ini merupakan seri Android TV terbaru dari Koka ya, yang sudah Android 11, dan kita akan spill juga untuk harga, tampilan, kualitas layar, fitur-fitur apa saja yang ada di TV ini, dan terakhir juga kita akan jelaskan untuk harga tentunya ya. Sip, kita lanjut. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat untuk tampilan kualitas gambarnya sendiri. Nah, itu bisa lihat kalian dari samping ya. Dan dia juga untuk tampilan frame-nya di sini kita bisa lihat. Nah, itu. Nah, dia sudah menggunakan resolusi 4K dilengkapi dengan panel yang sudah menggunakan IPS ya. Kita bisa lihat tampilan frame-nya juga lumayan bagus. Jadi dia tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi atas, sisi kiri kanan TV-nya. Jadi memperluas jarak tonton kalian ya, kalian bisa lihat di sini. Tampilan warna juga lumayan bagus, dan untuk tampilan bawahnya pun dia seperti ini ya, kurang lebih untuk bagian kakinya. Dari bagian tengah dia ada label Koka dilengkapi dengan tombol power ya di bagian bawahnya. Nah, itu dia untuk tampilannya di bagian depan. Dan bahan kakinya itu masih menggunakan plastik ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, itu dia. Sekarang kita lanjut untuk bagian belakang TV-nya. Oke, untuk bagian belakang TV-nya kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, itu dia. Kita bisa lihat bahannya itu dia masih sudah menggunakan plat ya untuk penutup mesinnya. Nah, itu. Dan ini juga sama. Kita bisa lihat penutup belakang ini ada yang pas di mesin tuh dia plastik jelasnya agar tidak gampang ada korsleting listrik. Nah, untuk tampilan portnya sendiri di bagian atas ini dia kita bisa lihat ya. Nah, itu ada satu slot untuk antena bagian atas ya, dibalik dia antenanya di bagian atas. Di bagian bawahnya dia ada satu slot untuk USB. Nah, ada dua slot untuk USB, HDMI dan kabel optik ya. Nah, itu yang merah itu dia optik. Oke, maaf agak kurang jelas gambarnya. Nah, itu dia untuk port bagian belakangnya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat. Nah, ini dia tampilannya dengan dibalut warna silver ya. Tampilan remote-nya. Oke. Coba kita percepat dulu. Nah, dan sekarang kita langsung untuk tes fitur dari TV ini ya. Kita bisa lihat tampilan menunya langsung ya. Nah, kurang lebih tampilan menunya dia seperti ini. Kita cek coba di settingan. Nah, ini dia tampilan settingannya, ada jaringan internet, aplikasi, preferensi perangkat. Kita coba tes tentang. Nah, ini kita bisa lihat untuk versi Android-nya sendiri ternyata masih Android 10 teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini untuk versi Android-nya, jadi belum Android 11. Nah, ini dia tampilan Android versi 10.
Jadi sekedar info, TV ini masih Android 10. Oke, kita back dulu. Dan untuk tampilan menunya sendiri kurang lebih seperti ini, yaitu untuk jaringan, settingan jaringan di sana kita bisa lihat. Settingan input ya, masukkan tuh input, jadi ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, saluran dan audio video atau AVI ya. Nah, itu dia. Dan untuk tampilan menunya bisa kalian lihat sendiri ya, tampilan Androidnya seperti ini. Kita bisa lihat. Untuk voice ya. Oke. Nah, itu dia menu-menunya. Dan ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall: Netflix, Prime Video, Live, Daily Play, YouTube, Google Play Movie, Music, Google Play Store, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu dia untuk aplikasinya. Dan terakhir kita akan spill untuk harganya ya dari TV ini. Oke, jadi untuk spesial promo di TV ini dia di kisaran harga, kita bisa lihat dulu ya, ditunggu. Jadi untuk harga dari TV ini, nah, tunggu, di harga 7.559.000 dengan tipe 55 CUC 7.500. Oke, jadi segitu saja sih untuk 3 rekomendasi TV terhits kita kali ini. Jangan lupa terus kalian dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.